dirangkaku. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Betty Oktavia Andriani, dalam Hikmat Pagi Keluarga. Bersama dengan... Perkenalkan, saya Mahatma Rajes, beserta dengan istri saya, Iselin Kristanti Tenu. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara dalam Hikmat Pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Di pagi ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mohon beri hikmat kepada kami dan Ibu Betty yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kepada kami hati sebagai murid-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Tema renungan Hikmat Pagi Keluarga pada pagi hari ini adalah tekunlah beribadah, dan nats Alkitabnya terambil dari Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pembuka surat kepada orang Ibrani ini disebutkan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama hingga 2a. Ini artinya kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena pada zaman akhir ini Allah bersedia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus, yang menghapuskan dosa kita oleh kurbannya di kayu salib, sebagaimana ditegaskan penulis surat Ibrani. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh kurbannya. Ibrani 9 ayat 24 hingga 26. Kurban Kristus itu sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Jadi, oleh darahnya kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus untuk bersekutu dengan Allah. Ayat 19 hingga 22. Oleh karena itu di zaman akhir, di mana kejahatan merajalela, sudah seharusnya kita eling dan waspada dengan berbuat baik dan tekun beribadah kepada Allah agar dimampukan untuk tetap hidup kudus hingga terbebas dari kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Ayat 24 hingga 27. Banyak orang meninggalkan persekutuan dengan Allah pada saat hidupnya diterpa banyak pencobaan. Padahal seharusnya justru semakin mendekat kepada Allah untuk mendapatkan kuasa darinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 25. Mari kita bertekun dalam ibadah kepada Allah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita kembali datang pada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami panggil nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa besar dan sempurnanya karya keselamatan Kristus dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu, dalam menjalani hari-hari,
terutama masa-masa akhir zaman. Kami boleh terus diingatkan untuk kami tetap melekat kepada Tuhan, dan juga kami terus tekun beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Karena kami tahu dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah ada hal-hal luar biasa, ada kehadiran Tuhan bagi kami semuanya. Kami juga boleh dikuatkan, kami boleh saling menasehati, kami boleh saling menguatkan, dan kami boleh saling menjadi saluran berkat. Roh Kudus kuatkan kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah hikmat pagi keluarga pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.